Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alkenzo Christian Taulin dari kelas 11E. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas proyek sejarah, yang dimana kami itu ditugaskan untuk membahas tentang dampak yang terjadi akibat penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Dan di sini dampak yang terjadi itu akan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu dampak dalam bidang sosial budaya, yang kedua dalam bidang sistem pemerintahan, yang ketiga dalam bidang ekonomi, yang keempat dalam bidang politik, dan yang kelima dalam bidang pertahanan. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari sama-sama kita masuk ke videonya. Masa penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung selama 3 tahun 8 bulan, dari Maret 1942 hingga Agustus 1945. Selama masa ini, Indonesia dikuasai oleh Kekaisaran Jepang, setelah mereka berhasil mengalahkan Belanda yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut. Selama masa penjajahan Jepang, banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Jepang menggunakan propaganda untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, kebijakan mereka seringkali memiskinkan dan mengeksploitasi rakyat Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Penjajahan Jepang di Indonesia berakhir pada bulan Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia yang kedua. Setelah kekalahan Jepang, dalam Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, mengikuti kekosongan kekuasaan yang dihasilkan oleh kekalahan Jepang. Proklamasi kemerdekaan ini kemudian memicu Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayahnya. Dampak dari penjajahan Jepang yang masih ada sampai sekarang dalam berbagai aspek adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dampak dalam bidang sosial budaya. Yang kedua, dampak sosial. Penjajahan Jepang memberikan pengaruh dalam budaya Indonesia, terutama dalam seni bela diri seperti judo dan karate. Beberapa istilah dan tradisi Jepang juga masih diadopsi dalam budaya sehari-hari di Indonesia. Yang kedua, dampak budaya. Budaya Jepang yang populer seperti anime, manga, dan makanan Jepang seperti sushi dan ramen juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, yang kedua itu dampak dalam sistem pemerintahan. Jadi yang kedua, dampak pendidikan. Jadi Jepang memberikan pengaruh dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mereka menghapus sistem pendidikan yang berdasarkan kelas sosial dan memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan modern. Yang kedua, dampak administrasi. Beberapa aspek dalam administrasi pemerintahan Indonesia seperti birokrasi dan sistem hukum juga memiliki pengaruh dari sistem administrasi Jepang. Yang ketiga, dampak dalam bidang ekonomi. Yang kedua, dampak infrastruktur. Selama penjajahan Jepang, banyak infrastruktur dibangun di Indonesia, seperti jalan, jembatan, dan bandara. Infrastruktur ini masih digunakan hingga saat ini dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Yang kedua, dampak perdagangan. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang masih berlanjut hingga saat ini. Jepang menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dan investasi Jepang juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak yang keempat dalam bidang politik. Yang kedua, dampak nasionalisme. Penjajahan Jepang membantu membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Pengalaman penjajahan Jepang menjadi salah satu faktor yang mendorong perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua, dampak sistem politik. Beberapa aspek dalam sistem politik Indonesia seperti struktur pemerintahan dan pemilihan umum atau pemilu juga memiliki pengaruh dari sistem politik Jepang. Dampak yang terakhir yakni dampak pertahanan. Yang kedua, dampak organisasi militer. Jepang membentuk organisasi militer seperti PETA dan Heiho yang menjadi cikal bakal TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang dimana organisasi-organisasi ini berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan membentuk dasar pertahanan Indonesia hingga saat ini. Dampak-dampak tersebut harus dipahami dalam konteks sejarah yang lebih luas, dan penting untuk diingatkan bahwa penjajahan Jepang juga membawa dampak negatif yang sangat signifikan bagi bangsa Indonesia. Oke teman-teman, sekian pembahasan saya mengenai tugas proyek sejarah. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.